Akhir-akhir ini, publik kembali diguncang oleh perdebatan serius mengenai arah hukum pidana Indonesia. Bukan soal pencurian, bukan soal korupsi, bahkan bukan soal kekerasan. Yang dipersoalkan justru adalah pernikahan. Tepatnya, Pasal 401 dan Pasal 402 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang mengkriminalisasi apa yang disebut sebagai perkawinan yang terhalang. Secara sederhana, pasal ini mempidanakan seseorang yang menikah, padahal secara hukum negara masih terikat pernikahan sebelumnya. Dalam praktiknya, pasal ini menyasar poligami tanpa izin istri atau tanpa pencatatan negara yang oleh masyarakat dikenal sebagai nikah siri. Yang menjadi sorotan bukan sekadar larangan administratif, tetapi ancaman pidana penjara hingga 4 tahun 6 bulan, bahkan 6 tahun. Ini bukan denda ringan, bukan teguran administratif, melainkan hukuman berat setara kejahatan serius. Pertanyaannya sederhana, namun fundamental. Apakah negara sedang melindungi keluarga atau justru menghancurkannya? Apa yang sebenarnya dikritik? Objek kritik utama adalah Pasal 401 dan Pasal 402 KUHP baru, khususnya Pasal 402 ayat 1 yang pada intinya menyatakan, setiap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Pasal ini tidak membedakan antara pernikahan untuk menelantarkan, pernikahan untuk tanggung jawab, pernikahan karena hawa nafsu, atau pernikahan karena alasan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua dipukul rata sebagai tindak pidana. Negara tidak bertanya, apakah istri dan anak-anak terlindungi? Negara hanya bertanya, apakah izin dan pencatatan dipenuhi? Disinilah kritik bermula. Ketimpangan keadilan yang terlalu nyata. Mari kita bicara jujur dan rasional. Dalam KUHP yang sama, zina yang jelas merusak moral, rumah tangga dan keturunan, ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara. Perselingkuhan, hubungan tanpa akad, tanpa tanggung jawab, tanpa nafkah, tanpa status anak yang jelas, dihukum ringan. Tetapi pernikahan, yang di dalam agama adalah jalan legal untuk menyalurkan naluri dan menanggung tanggung jawab, justru dihukum hingga 4,5 tahun. Logikanya terbalik. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara sedang menghukum kerusakan moral secara ringan, tetapi menghukum upaya legalisasi hubungan secara berat? Jika hukum bertujuan menjaga ketertiban publik, maka proporsi sanksi seharusnya mencerminkan tingkat kerusakan sosial, bukan sekadar ketertiban administratif. Kriminalisasi syariat dan konflik keyakinan. Di Indonesia, jutaan warga negara meyakini bahwa poligami dibolehkan secara agama. Pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat agama. Pencatatan negara adalah kewajiban administratif, bukan penentu sah atau tidaknya akad. Ketika negara memenjarakan seseorang bukan karena menelantarkan, bukan karena menipu, bukan karena kekerasan, melainkan karena menikah, maka negara sedang masuk ke wilayah yang sangat sensitif, keyakinan beragama. Bagi banyak tokoh agama, ini bukan sekadar soal hukum, tetapi soal kebebasan menjalankan ajaran agama. Negara seharusnya mengatur dampak sosial, melindungi yang lemah, menertibkan administrasi, bukan memenjarakan keyakinan. Dampak sosial yang kontraproduktif. Mari kita bayangkan dampak nyatanya. Seorang pria bekerja, menafkahi 2 istri, bertanggung jawab kepada anak-anaknya, tidak melakukan kekerasan, tidak menelantarkan. Namun karena tidak memenuhi izin administratif, ia dipenjara 4,5 tahun. Apa yang terjadi?
Istri kehilangan nafkah, anak putus sekolah, negara menambah beban sosial, keluarga hancur bukan karena pernikahan, tetapi karena penjara. Di titik ini, tujuan melindungi keluarga justru berubah menjadi penghancuran keluarga secara sistemik. Mengapa pendekatan pidana itu keliru? Hukum pidana adalah ultimum remedium, obat terakhir. Ia seharusnya digunakan untuk kekerasan, penipuan, perampokan, kejahatan yang nyata-nyata merusak masyarakat. Pernikahan, betapapun kompleksnya, bukan kejahatan dengan sendirinya. Masalah poligami bukan pada akadnya, tetapi pada kemampuan finansial, keadilan nafkah, dan perlindungan perempuan dan anak. Maka solusi yang tepat bukan penjara, tetapi mekanisme jaminan dan perlindungan. Solusi alternatif, model jaminan finansial negara. Disinilah muncul gagasan model jaminan finansial negara, sebuah pendekatan administratif protektif, bukan represif. Prinsip dasarnya sederhana. Boleh menikah, tetapi tanggung jawab harus dibuktikan secara nyata di depan negara. Negara tidak bertanya izin atau tidak, tetapi bertanya, mampu atau tidak, terlindungi atau tidak. Implementasi sistem terintegrasi perlindungan keluarga poligami. A. Filter finansial ketat. Setiap pria yang ingin berpoligami wajib menyetor dana jaminan. 1 miliar rupiah per istri, 200 juta rupiah per anak. Dana ini disimpan di lembaga negara atau bank syariah, dikelola sebagai dana abadi perlindungan keluarga, dan bukan milik negara, tetapi jaminan keluarga. Ini bukan denda, melainkan jaminan tanggung jawab. B. Skema distribusi gaji perlindungan. Dari hasil pengelolaan dana, istri menerima 2 juta rupiah per bulan seumur hidup berupa living cost, jaminan kesehatan, fasilitas rusunawa. Anak menerima 1 juta rupiah per bulan hingga usia 20 tahun berupa living cost, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Jika suami meninggal, sakit, atau lalai, keluarga tetap terlindungi. Negara tidak membiayai, hanya mengelola. Dengan demikian, beban sosial tidak jatuh ke APBN, tetapi pada mekanisme tanggung jawab personal suami. Sanksi jika melanggar, tegas tapi manusiawi. Jika ada pria yang nekat berpoligami tanpa jaminan, tidak dipenjara, tapi opsi 1. Membayar sejumlah uang yang diwajibkan oleh UU, yaitu 1 miliar per istri dan 200 juta per anak, plus biaya denda administratif yang relatif kecil karena pelanggaran yang dilakukannya. Opsi 2. Jika tidak mampu, maka akses layanan publik diblokir dan aset senilai yang ditentukan dimasukkan ke bank syariah sebagai jaminan untuk menutup pembayaran jaminan keluarga yang diwajibkan UU. Suami punya kewajiban mencicil hutang di bank syariah apabila tidak ingin kehilangan aset. Opsi 3. Jika tetap tidak mampu, karantina kerja wajib, bukan penjara. Ia dipaksa bekerja 16 jam sehari, kontrak kerja sampai anak kandung terakhir berumur 20 tahun, gaji minimal 2 kali UMP, hasilnya langsung ke istri-istri. Opsi 4, jika bisa menghasilkan uang lebih besar dari UMP kali jumlah istri, maka harus dibuktikan dengan setoran ke masing-masing rekening istri lebih besar dari UMP dan harus dilaporkan tiap bulan. Jika tidak bisa menepati atau gagal bayar selama 3 bulan, maka suami akan dikembalikan ke opsi 3. Ini bukan hukuman, tetapi pembebanan tanggung jawab. Mengapa model ini lebih adil? Karena
negara tetap berdaulat, perempuan dan anak terlindungi nyata, pria tidak dikriminalisasi atas keyakinan, beban sosial tidak ditanggung negara, dan hukum selaras dengan moral dan realitas. Ini keadilan substantif, bukan formalistik. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan alat penghancur kehidupan. Jika tujuan negara adalah melindungi keluarga, maka penjara bukan solusi, jaminan tanggung jawab adalah jawabannya. Negara yang besar bukan negara yang paling keras menghukum, tetapi negara yang paling cerdas mengatur dan melindungi. Dan di titik inilah kita perlu bertanya bersama. Apakah kita ingin hukum yang adil secara teks atau adil secara nyata dalam kehidupan manusia? Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, share. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.